Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Ibadah Raya Online Service GBI Sola Gracia. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya Online Service GBI Sola Gracia. Datanglah kembali beribadah bersama-sama dengan kami, karena Sola Gracia adalah rumah kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus seperti konseling, baptisan, dan yang lainnya, dapat menghubungi akun media sosial gereja kita yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara terkasih. Setelah selesai ibadah raya GBI Sola Gracia, kita akan lanjut kepada ibadah sekolah minggu Domba Kecil Sola Gracia. Karena itu, kami mengharapkan Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan untuk dapat mendampingi anak-anak kita dalam ibadah online sekolah minggu GBI Sola Gracia. Dalam ibadah sekolah minggu Domba Kecil Sola Gracia, kita akan memberikan simulasi tugas di rumah, dan kita akan memberikan ayat hafalan yang dapat membangun dan terus membina karakter anak-anak kita dalam sekolah minggu, sehingga anak-anak kita terus bertumbuh dalam iman dan dalam pembacaan kitab suci. Karena itu kami harapkan kesediaan Bapak Ibu untuk terus mendampingi anak-anak kita dalam ibadah raya Domba Kecil setelah ibadah raya online ini selesai. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Fernando Simanjuntak mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Anda yang baru pertama kali bergabung dalam live streaming ibadah GBI Sola Gracia Padang. Selamat datang dan mari kita beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang menggenapi janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, memelihara kami, menyediakan yang semua yang kami perlukan Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, membawa diri kami, membawa persembahan kami, membawa kehidupan kami Tuhan, melalui ibadah raya kami Tuhan pada pagi hari ini. Hadirlah Tuhan dan beracaralah Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Urapan-Mu nyata atas setiap kami Bapa, dicurahkan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap perangkat media apapun yang kami gunakan untuk mendukung ibadah kami ini, biar Tuhan Yesus yang memberkati sampai dengan selesai nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Haleluya, amin. Kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Tuhan yang bertahta atas semesta, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu yang terbesar dan termulia Tuhan. Karena itu kami memuji-Mu pagi hari ini. Angkat suaramu, katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga.
namamu besar, terpuji, layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Haleluya. Kau bertahta Tuhan atas pujian kami, Kau yang bertahta atas penyembahan kami. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu sama-sama. Katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji. Oh haleluya Tuhan, Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Kau layak untuk terima pujian, Kau layak untuk terima sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, mulialah namamu Tuhan, mulialah perbuatanmu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Kau Allah yang selalu ada bersama kami. Oh di setiap langkah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan teduh kasih-Mu Bapa. Sebab hanya di bawah naungan sayap-Mu kami temukan kedamaian. Oh haleluya.
sembah Tuhan. Kita angkat pengagungan ini bagi namanya yang kudus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan teduh kasih-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu, ku temukan kedamaian. Lembutkan hatiku, lembutkan hati, sucikan diriku. Bapa, Kau setia di hidupku. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan, tak sekalipun tinggalkan diriku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ajaiblah besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa, Kau setia di hidupku. Kau setia di hidupku Tuhan. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan teduh kasih-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu, ku temukan kedamaian. Lembutkan hati, lembutkan hati, sucikan diriku. Bapa, Kau setia di hidupku. Tak sekalipun, tak sekalipun tinggalkan diriku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ajaiblah, oh, ajaiblah besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa, Kau setia di hidupku. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah besar Kau Tuhan. Haleluya, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan kami agungkan, ku agungkan, ku muliakan, Bapa, Kau setia di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan lembutkan, lembutkan hati, sucikan diriku. Bapa, Kau setia di hidupku. Tak sekalipun tinggalkan diriku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Ajaiblah besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya, ku agungkan, ku muliakan, Bapa, Kau setia di hidupku. Ajaiblah besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, ku
di hidupku. Bapa kau setia, Bapa kau setia di hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Bapa yang setia, bagi Bapa yang mulia. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau setia Tuhan dengan janji-Mu Tuhan Yesus, dan Kau menggenapinya Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Engkau berkati dan tudungi Tuhan setiap kami Bapa sampai dengan selesai nanti. Tuhan hadirlah Bapa, memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersemangat memuji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyatakan kuasa Tuhan dengan mengangkat tangan kita, angkat suara kita. Kita mau katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan berkeagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan berkeagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dengan penuh semangat, tepuk tangan, kita menyanyikan pujian ini. Dialah Raja yang memerintah atas segalanya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan berkeagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, haleluya, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kita bertepuk tangan. Yesusku, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan raya kita dan persembahan-persembahan kita yang lainnya. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dan rasa sukacita, karena Tuhan akan memberkati persembahan kita semua dan membalaskan berkat-Nya bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai kami. Kami merasakan perlindungan Tuhan yang sungguh nyata kepada kami dalam minggu-minggu ini. Bahkan dalam situasi pandemi sekarang ini kami melihat Tuhan terus menuntun dan menopang kehidupan kami seluruh jemaat-Mu GBI Jemaat Sola Gracia ya Bapak. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami dan sebagai bukti kesetiaan kami kepada Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Dalam segala bentuk persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan lainnya, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, biar ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan ya Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang masih belum bisa memberi Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap memberkati mereka. Kami minta Tuhan terus melindungi jemaat Tuhan, terutama dalam masa pandemi sekarang ini. Kiranya jemaat-Mu terlepaskan dari semua virus-virus yang ada saat ini ya Bapak. Tuhan berkati juga seluruh anak-anak Tuhan yang ada di garda terdepan dalam tim medis Tuhan. Biar Tuhan berikan mereka kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Inilah doa syukur kami sampaikan kepada Tuhan kami, dan kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dan rasa sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita. Haleluya, kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Mazmur 133 berbicara bagaimana sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya
siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Kita bawa hidup kita, haleluya. Ubah hati kami, ubah hidup kami. Jamah, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita arahkan hati
Shalom. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Kami merindukan sabda-Mu, Tuhan. Bapa yang baik, berilah kami kesempatan terbaik untuk mengerti firman Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami, untuk membawa hati dan pikiran kami sejajar, setara dengan pengajaran-Mu. Karena itu urapi hamba-Mu, Bapa. Jamah pemberitaan firman Tuhan ini, berkuasalah, hadirlah, jadikanlah firman ini menjadi hidup kami yang sesungguhnya. Menjelma dalam hidup kami menjadi daging, berubah menjadi makanan, menjadi minuman, menjadi segala sesuatu yang kami perlukan, sebab firman-Mu telah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ke dalam firman-Mu lah seluruh pengharapan kami gantungkan, dan kami percaya kepada tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan hamba-Mu menjadi bagian kami dalam dunia ini dan dalam kekekalan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita melihat peristiwa yang sudah sangat klasik, yang hampir semua orang Kristen, bahkan orang di luar Kristen, sudah mengetahui cerita ini dan seringkali menjadikannya perbandingan-perbandingan, perumpamaan-perumpamaan. Sehingga ketika perbedaan antara anak A dengan anak B, seorang anak lain dengan anak yang lain, seringkali perumpamaan ini disampaikan. Dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-15, ayat 11 sampai dengan ayat 31, tentang anak yang hilang. Saudara, saya akan baca cepat, nanti setelah itu kita akan tekankan di beberapa ayat saja, karena kita tahu bahwa kisah ini sudah sangat klasik dan hampir semua kita sudah mengenal kisah ini. Lukas pasal 15, ayat 11 sampai dengan ayat 32, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu?
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan para pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, seperti saya katakan tadi, kisah ini kisah klasik yang sudah hampir semua kita mengenalnya, mendengarnya. Sudah sangat melekat dengan kita. Ada banyak sekali kisah-kisah di Alkitab yang sangat melekat dengan kita. Dan hari ini kita melekat dengan cerita tentang perikop anak yang hilang. Hari ini saya mau tekankan kepada kita bahwa sering kali kita berkata anak yang hilang itu adalah anak bungsu. Orang selalu berkata bahwa anak yang hilang itu anak bungsu. Kali ini saya mau kasih firman Tuhan dengan judul hidup sebagai anak di hadapan Bapa. Entahkah itu anak sulung, entahkah itu anak bungsu. Mereka semestinya harus hidup sebagai anak Bapa di hadapan Bapa. Mereka harus hidup sebagai anak Bapa di rumah Bapa. Mereka harus hidup sebagai anak Bapa dalam tuntunan Bapa, dalam peraturan Bapa, dalam keinginan Bapa, dalam tujuan-tujuan Bapa. Nah, di sini kita melihat bahwa anak yang bungsu telah meminta harta warisannya. Saya tidak akan panjang lebar lagi bercerita atau menuturkan perihal anak bungsu yang sudah dianggap hilang itu. Saya tidak akan membahas itu lebih banyak. Kita tidak bahas tentang anak itu lagi panjang lebar. Meski semua kita tahu bahwa kita sudah punya kisah tentang anak yang bungsu itu, seringkali kita menjadikan dia analogi tentang anak-anak manja, anak nakal, anak yang kurang ajar, anak yang tidak tahu diri, anak yang malas-malas, si bungsu yang kualat, yang suka menghambur-hamburkan harta dan hidup berfoya-foya, hidup dalam dosa, dan semua yang jelek kita timpakan kepada anak bungsu itu. Dan anak-anak di sekitar kita atau bahkan anak kita sendiri seringkali kita katakan, oh kamu anak yang hilang, yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya di Lukas pasal 15. Kita memberikan label-label anak hilang kepada anak-anak kita dan kepada generasi-generasi kita yang justru tidak memberi pertolongan, tidak memberikan kelepasan, tidak memberikan jalan keluar, justru memperosokkan anak-anak kita kepada hal yang lebih buruk. Saya mau katakan kepada kita, pada akhirnya kita lihat kisahnya. Anak bungsu itu bertobat, saudara. Anak bungsu itu menyesali hidupnya. Anak bungsu itu menyesali tindakan-tindakannya, pilihan-pilihan hidupnya. Dan akhirnya membuat dia satu pilihan terakhir. Dan itu pilihan pulang ke rumah Bapa. Karena di rumah Bapa ada banyak makanan, banyak orang upahan yang makan dari meja bapaknya. Dan bapaknya Bapa yang penuh dengan kelimpahan. Lalu apapun risikonya dalam kemelaratannya, dia kembali kepada Bapa. Benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara bisa lihat dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 8 dikatakan akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dan anak ini betul telah memulai sesuatu dengan daging, tetapi mengakhiri dengan roh. Saudara, jadi apapun dikatakan orang tentang hidupmu, apapun yang dikatakan orang tentang masa lalumu, jangan pernah berhenti, saudara. Jangan pernah berhenti oleh karena perkataan-perkataan, pandangan-pandangan, anggapan-anggapan orang tentang masa lalu kita. Tetapi mari kita melangkah kepada pertobatan kita. Karena bagi Tuhan, saudara, lebih berharga 1 hari dalam langkah pertobatan kita daripada 1000 hari pada masa-masa yang lalu. Saudara dengar baik-baik, sesungguhnya kisah ini diawali dari peristiwa satu keluarga yang gagal membangun harmonisnya sebuah rumah tangga. Kita bisa melihat di sini ada keluarga yang gagal mendidik anak. Dia punya 2 anak laki-laki. Anak yang satu adalah anak yang manja, anak yang nakal. Itulah anak bungsu yang akhirnya meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Tapi yang satu lagi adalah anak yang angkuh, anak yang sombong. Anak yang suka menganggap dirinya baik, benar, dan menganggap dirinya tidak pernah menjadi masalah. Jadi kedua-duanya sama-sama gagal, saudara.
Saudara dengar baik-baik, menghitung-hitung dan membangga-banggakan kesuksesan kita sesungguhnya adalah sebuah kegagalan. Sekali lagi, menghitung-hitung membangga-banggakan kesuksesan kita sesungguhnya adalah sebuah kegagalan. Menilai-nilai dan membangga-banggakan kebaikan-kebaikan hati kita justru juga adalah sebuah kejahatan hati. Saya mau katakan kepada kita, semestinya kita hidup dari perkenanan Bapa semata-mata. Lalu di manakah kegagalan mereka? Saya mau katakan begini, saudara. Si sulung terhilang di rumah ayahnya sendiri. Betul, anak bungsu telah pergi ke kota, pergi memboroskan harta, hidup dalam kefoya-foyaan, benar. Tapi si sulung di rumah bapaknya sendiri, dia gagal di rumah ayahnya. Dia terhilang di rumah ayahnya. Dari ayat 25 sampai ayat 29 kita bisa lihat, bahkan sampai ke ayat 30 kita bisa lihat bagaimana dia marah-marah di situ. Dia bilang apa? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk disembelih dan bersukacita buatku dan sahabat-sahabatku. Dia marah. Alkitab mencatat di situ, marah anak sulung itu kepada ayahnya. Marah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia membenarkan diri sendiri. Dia marah, dia sanggup marah karena dia anggap dia benar, dia anggap dia betul, dia anggap dia tidak pernah buat masalah. Dia membenarkan dirinya. Pembenaran diri dan kebanggaan diri membuat dia berani marah kepada bapaknya. Yang kedua, dia marah karena dia kehilangan kasih. Sedikit pun dia tidak punya kasih sayang kepada adiknya. Berarti saudara, kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya sifat kakak sulung ini. Saudara, sesungguhnya dia senang kalau adiknya tidak pernah kembali lagi. Dia senang kalau adiknya tidak pernah datang ke rumah lagi dan mengusik. Dia sudah berpikir dia menjadi anak tunggal bapa sekarang. Dia sudah berpikir dia menjadi ahli waris satu-satunya lagi. Walaupun mereka telah dibagi warisan sebenarnya. Tapi dengan begitu anak pergi, dia berpikir hanya aku lagi yang berhak atas kehidupan di rumah bapak ini. Dia menjadi pewaris tunggal harta kekayaan ayahnya. Saudara dengarkan baik-baik, seringkali kita juga orang-orang Kristen merasakan kita begitu hidup dalam kelimpahan, tapi kita lupa tanggung jawab kita. Bahwa ada masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di luar, yang belum masuk pada kasih karunia Allah. Saya berkata beberapa waktu lalu, bahwa apapun yang ada pada kita, sesungguhnya dipercayakan kepada kita untuk menuntaskan amanat agung. Kelimpahan, berkat, kekayaan, pengaruh, wibawa, kesuksesan, harta kekayaan, semua yang ada pada kita semestinya adalah alat Allah mempercepat proses terjadinya atau tuntasnya amanat agung. Sebab Allah memberikan itu kepada kita bukan tanpa alasan, tapi supaya pekerjaan Allah dipercepat di muka bumi dan kedatangan anaknya yang kedua kali bisa terlaksana dengan cepat. Jadi marah yang pertama karena dia marah membenarkan diri, marah yang kedua dia kehilangan kasih, tidak punya iba kepada adiknya dan tidak pernah merasa kehilangan, tidak pernah kecarian adiknya. Yang ketiga marahnya adalah pembenaran dirinya sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, si sulung meskipun dia anak, ternyata dia hidup di dalam mental seorang budak. Saudara dengar kata-katanya, dia ternyata tidak sebagai anak. Dia tidak ubahnya seperti seorang budak, seperti seorang hamba, seorang bayaran. Dia berkata apa? Bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Padahal dia adalah anak sulung. Dia tidak pernah menikmati keindahan dan keintiman suasana di rumah bapaknya. Dia tidak pernah bisa menikmati harmonisasi dengan Bapa. Ada banyak sekali orang-orang percaya, orang-orang Kristen kita yang seringkali berpikir kita menjaga diri kita dari dosa. Para ahli-ahli Taurat hidup diatur ahli Taurat dan mereka kehilangan kasih. Mereka hidup dengan ragam peraturan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu, dan mereka kehilangan kasih sayang. Tetapi dunia perjanjian baru di dalam Kristus dan pekerjaan Roh Kudus justru membuat kita bisa menikmati hadirat Bapa, bersekutu dengan Bapa, intim dengan Bapa, bahkan kita merasakan denyut jantung dari Allah Bapa tentang pemenangan jiwa-jiwa dengan belas kasihan. Yang dikehendaki Allah bukan korban-korban bakaran, yang dikehendaki Allah bukan korban-korban persembahan, tapi belas kasihan, keadilan,
dari kita, dan kita harus punya iba dan belas kasih kepada orang-orang, terutama orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah mengajarkan, teladan Yesus Kristus kepada kita tidak pernah mengajarkan supaya kita mentertawakan orang yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita supaya kita menghakimi saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Dalam cerita tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina yang ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu subuh pagi dan dibawa ke hadapan Tuhan. Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang pertama yang tidak berdosa, dialah pertama yang melemparkan batu. Dan akhirnya satu orang pun tidak ada yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, ada banyak sekali orang tertawa melihat dosa orang dan mentertawakan orang yang berbuat dalam dosa. Semestinya saudara, saya masih ingat ketika kita sampai sekarang, apabila ada kedukaan seperti G30 SPKI, kita mengangkat bendera setengah tiang karena para pahlawan-pahlawan telah gugur. Tapi hari ini ada banyak sekali orang bisa bangga, tertawa-tawa, bercerita tentang dosa kawan-kawan, dosa sahabat-sahabat hamba Tuhan yang jatuh tercekal, terjengkal, jatuh, terkapar, dan pendeta hamba Tuhan yang lain, orang percaya lain tertawa-tawa dan membuat jok-jok, membuat humor-humor, membuat anekdot-anekdot tentang dosa-dosa itu dan memperluas cerita itu. Tidak ada yang menutupi dan mengangkat bendera setengah tiang dan berkabung. Oh, aku turut berduka cita atas gugurnya pahlawan Tuhan pada hari ini. Saudara dengar baik-baik. Saya masih ingat ketika Jonathan mati, Raja Saul mati, Daud berkabung. Semua orang berpikir bahwa itu adalah intrik daripada Raja Daud. Pasti matinya Saul, matinya Jonathan adalah intrik Raja Daud. Tapi Daud berkabung, bahkan dia menaikkan satu syair kedukaan elegi tentang kematian pahlawan, yaitu Saul dan Yonatan, terutama Yonatan. Dan dia mengutuki dalam syair eleginya tentang apa? Tentang padang-padang penggembalaan Gilboa. Saudara bisa lihat hingga sekarang negeri itu gersang karena kutukan Raja Daud. Orang berkata betapa sedihnya hatinya, dan dia berduka ketika pahlawan itu gugur di medan peperangan. Saudara, mari kita hidup dengan belas kasihan. Ini yang dikehendaki Allah bagi kita. Sesama anak-anak Bapa, tinggal di rumah Bapa, bukan mengharapkan upah, tapi hidup menikmati kekayaan Tuhan, hidup menikmati sukacita, damai sejahtera di rumah Tuhan. Seorang dengan yang lain, menghibur seorang dengan yang lain. Kekristenan adalah rumah, gereja adalah rumah. Kehidupan Kristen adalah rumah, miniatur rumah di surga, yaitu rumah di muka bumi ini. Saudara, mari kita tinggal di hadapan Bapa, kita tinggal di rumah Bapa, hidup sebagai anak-anak Allah di dalam dunia ini. Saudara, ayat 31 dikatakan begini oleh Bapa kepada anaknya. Son, you are always with me, and all that I have is yours. Anakku, bukankah kau selama ini bersama-sama dengan aku? Kau selalu dengan aku, dan apapun yang aku punya, all that I have is yours. Itu punyamu. Punya Bapa, punya anak, milik Bapa, milik anak. Berarti semua kelimpahan Bapa adalah kelimpahan kita. Punya Allah, punya kita. Jadi saudara, tidak mungkin orang percaya, tidak mungkin orang Kristen takut jatuh miskin. Tidak akan mungkin. Beberapa waktu lalu kami diskusi dengan istri, dengan ibu gembala di rumah. Kita cerita-cerita dan membuat penilaian-penilaian tentang keadaan sekarang di masa pandemik COVID-19 ini. Bahwa setiap orang harus berharap kepada Tuhan. Entahkah dia pendeta, entahkah bukan pendeta. Setiap orang berharap bersandar kepada Tuhan. Kami telah melatih diri untuk bersandar kepada Tuhan. Bahkan ketika saya masih penginjil, hidup berpindah-pindah gereja dan pindah kota untuk menyampaikan Injil, dan hidup dari apa yang menjadi pemberian gift daripada gereja-gereja atau tempat-tempat atau lembaga-lembaga di mana mereka memberikan gift dalam pelayanan. Kita hidup dengan berkat Tuhan. Kita tidak pernah takut sedikit pun dan merasa ditinggalkan. Saya kadang mencarikan sponsor buat anak-anak lain, tapi saya tidak pernah meminta sponsor buat anak saya sendiri. Tapi saya percaya sepanjang saya
menjadi anak Bapa dan tinggal di rumah Bapa, hidup bagi Bapa, melayani Bapa, maka Bapa akan berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan apa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bukankah semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu? And all that I have is yours. Jadi Tuhan yang sudah mengatakan itu kepada anak sulung tersentak. Mungkin dia baru sadar bahwa mereka adalah anak-anak Bapa. Anak bungsu pun harus sadar bahwa dia pun anak-anak Bapa. Harusnya anak bungsu tidak perlu pergi meninggalkan rumah ayahnya. Dia nggak perlu merantau jauh-jauh. Di rumah bapaknya cukup melimpah ruah segala sesuatu. Yang penting dia hidup menyenangkan hati bapaknya. Dia ada ahli waris. Tetapi dengarlah baik-baik, karena mereka telah meninggalkan mentalitas anak dan menjadi mentalitas pembantu, mentalitas budak, mentalitas pelancong, mentalitas tamu, dan tidak pernah merasa sebagai anak-anak, dan mereka mentelantarkan, hanya meminta bagian-bagian yang patut buatnya. Dijauhkan Tuhan dari kita. Saudara, mari menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari kita adalah anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Satu-satunya ajaran yang mengatakan itu kepada kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mestinya mereka sadar bahwa anak Bapa, mereka mestinya mewarisi DNA Bapaknya. Inilah ciri anak Bapa. Mereka harus mempunyai, dalam 1 Yohanes 3:9 dikatakan bahwa mereka memiliki benih Allah, benih ilahi di dalam dirinya. Ada benih atau sifat genetik, karena DNA adalah sifat dan karakteristik genetik yang Bapa turun kepada anaknya. Sebagai anak Allah, mewarisi sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah jauh lebih penting dan mulia daripada sekedar mewarisi berkat-berkat, mujizat, kekayaan, kelimpahan-kelimpahan lainnya. Saya ulangi. Mewarisi sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah jauh lebih penting dan lebih mulia daripada mewarisi segala berkat-berkat, mujizat-mujizat, kelimpahan-kelimpahan, dan kekayaan-kekayaan lainnya. Mewarisi sifat Allah itu jauh lebih penting. Mari kita mewarisi sifat Allah. Melalui apa? Melalui persekutuan dengan Allah. Yang kedua, sebagai anak kita harus mengerti kehendak Bapa di surga. Sebagai anak kita mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Dalam Matius pasal 7:21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Juga di dalam Matius pasal 12, ayat 50 dikatakan itu. Juga kalau kita melihat Yohanes pasal 4 dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, lalu murid-muridnya pergi membeli makanan ke Sikar, ke kota, dan dia di sumur berbincang-bincang dengan seorang perempuan yang dianggap perempuan berdosa. Tapi setelah murid-muridnya datang membawa roti, lalu berkata, Guru, mari makan. Dia berkata, apa padaku ada makanan lain. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara, apa arti? Yesus berkata, ada menu harian. Ada menu yang harusnya menjadi menu pokok bagiku, yaitu melakukan kehendak Bapa. Saudara masih ingat iklan sebuah televisi tentang acara siang? Dia buat makanan, dibuat minuman, menu makan siang, tapi disebut langsung di situ acara berita siang dari stasiun televisi itu. Jadi makanan plus acara berita siang dari stasiun televisi itu. Artinya makanan dan menu apapun tidak lengkap tanpa berita siang dari stasiun TV itu. Saya mau katakan pada kita, bagi kita adalah menu utama adalah melakukan kehendak Bapa, mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Orang tidak akan mungkin memakan makanan yang curang. Orang tidak akan mungkin menikmati makanan, minuman, kelimpahan dalam rumahnya dengan cara-cara yang curang, korupsi, dan lain-lain, jika ia melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi menjadi anak-anak Allah, kita harus mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita harus mewarisi harta, kekayaan, segala kelimpahan di rumah Bapa kita. Kita mewarisi bukan saja sifat-sifat Allah, tetapi juga kekayaan, kelimpahan. Itu sebabnya dikatakan tadi, tidak mungkin orang-orang yang mewarisi kehendak Allah mengalami kekurangan. Dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kamu bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi mewarisi segala harta kekayaan Allah, segala kelimpahan di rumah Bapa,
Karena kita bukan lagi hamba, melainkan kita anak. Saudara, jangan terlalu rohani dengan mengatakan aku hanya hamba. Betul bahwa kita hamba dalam konteks kita humble. Kita melakukan dengan rendah hati, dengan tidak mengharapkan apa-apa. Tapi dari pihak Bapa, Dia telah memilih kita dan melahirkan kita kembali di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Jadi karena kita anak dan bukan hamba, kita menjadi ahli waris. Kita menjadi pewaris-pewaris. Apa yang kita warisi dari Allah? Semua kita warisi, saudara. Allah telah memberikan, di bumi kita mewarisi bumi. Surga kita warisi juga. Alkitab mencatat dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, dikatakan di situ pada pasal 5 dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hati, orang yang miskin, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, dan berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, mereka akan mewarisi kerajaan surga. Saudara, jadi di dalam pemberitaan Tuhan Yesus pertama ketika dia melayani di Galilea pertama sekali di dalam khotbah di bukit, dia nyatakan itu bahwa orang-orang beriman akan mewarisi bumi, memiliki negeri, mewarisi bumi dan memiliki surga. Saudara, kita baca kitab Matius pasalnya yang kelima sehingga kita bisa lebih jelas. Dikatakan di pasal 5 begini, dalam ayatnya yang ketiga dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Dalam ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi surga dan bumi diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kitab Mazmur pasal 25, saudara, dikatakan seperti ini. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah yang takut? Lalu dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Dalam Matius 5 ayatnya yang kelima dikatakan juga, saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, bumi dan surga, surga dan bumi. Di surga hidup kelimpahan. Di dalam dunia hidup dengan kelimpahan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat kelima dikatakan, jangan engkau menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab Allah berfirman, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan juga di dalam Mazmur 34 ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya Tuhan, tidak kekurangan satu perkara pun yang baik. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kelimpahan bagi orang-orang yang tinggal di rumah Bapa, mewarisi DNA Bapa, menjadi serupa dengan Bapa, hidup mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa, dan yang terakhir menjadi ahli waris Bapa yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya kepada Tuhan. Saya mau menantang kita berdiri di hadapan Allah. Dan jangan lagi menjadi pengemis, jangan lagi menjadi peminta-minta, jangan lagi menjadi orang asing di hadapan Bapamu. Sebab Dia adalah Bapa kita, Bapa yang baik. Dia berkata, apa yang kau minta kepadaku, kuberikan kepadamu. Bapa manakah yang memberikan kepada anaknya ketika minta roti dikasih batu, ketika meminta ikan dikasih ular, ketika meminta ikan dikasih kalajengking. Tetapi Allah Bapa yang baik memberikan rohnya kepada kita. Apa yang kita minta, itu yang diberikannya kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Dia. Haleluya. Mari setiap kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus telah membeli kita dengan darah-Nya dan menjadi kita anak Allah. Dan Allah adalah Bapa kita yang baik. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari setiap kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai seorang anak mengerti apa yang harus kita lakukan bagi Bapa kita. Sebagai seorang anak tebusan yang dibeli dengan mahal, jangan lagi jadi hamba, menjadi budak, menjadi pengemis. Jadilah anak-anak Allah yang mencerminkan kebesaran, mencerminkan kemuliaan Allah. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama dengan saya. Angkat pujian ini dengan iman. Haleluya. Kasih yang sempurna telah Ku terima darimu, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau-Wi yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, haleluya, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang indah saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan iman katakan, takkan Kau biarkan, haleluya. Oh, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa-Ku, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Oh, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan sabda-Mu, bahwa apapun kepunyaan Bapa adalah kepunyaan anak. Apa yang ada di dalam Bapa diberikan kepada anak, dan kami adalah anak-anak-Mu karena Yesus. Biarlah kami selalu ada di hadapan Tuhan, tidak keluar dari hadapan hadirat-Mu, tidak lari dari rumah-Mu, berada di rumah-Mu, menikmati kekayaan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kesucian-Mu, menikmati segala berkat-berkat dan kelimpahan segala kasih karunia-Mu. Biar kami menjadi anak-anak kekasih yang menyukakan hati Allah, yang mengerti, yang tahu maksud Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan yang membawa kami keluar dari kasih karunia Allah. Amin. Tapi biar kami selalu berada di rumah, stay at home, di rumah Tuhan sepanjang masa, dan menikmati hak-hak kami sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pisahkan kami dari dunia, dari semua godaan, dari semua pencemaran dunia ini. Berkati anak-anak Tuhan, bahkan dalam keadaan seperti sekarang, Tuhan mencurahkan berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah pada jemaat-Mu ya Bapa. Aku percaya Tuhan beri kami kesanggupan, bukan saja kemampuan mengantisipasi, tapi kemampuan beradaptasi tanpa mencemarkan kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat pada gereja-Mu pada hari-hari ini. Berikan hikmat pada setiap ayah pada hari-hari ini, pada ibu pada hari-hari ini. Berikan keharmonisan rumah tangga pada hari-hari ini, sehingga tidak ada perpecahan di dalam rumah, melainkan dalam rumah ada kesatuan roh, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sembuhkan setiap orang yang sakit, hiburkan setiap orang yang susah. Tambahkan berkat-Mu pada mereka yang setia. Jangan ada lagi yang ragu-ragu. Tuhan, teguhkan setiap hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam tiap-tiap pelayanannya. Tuhan yang tahu, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sekarang hadirlah Tuhan dalam setiap rumah, dan berkatilah setiap rumah tangga, berkatilah setiap individu, berkatilah setiap mereka sekarang yang telah beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, di dalam nama Yesus. Turunlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, memelihara, menyertai, memberkati roh, jiwa, dan tubuh hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Shalom sidang jemaat Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Silahkan duduk kembali dan boleh saling berjabat tangan seorang dengan yang lain. Jangan lupa pada hari Rabu kita adalah Rabu Jum, layanan penjalan Jum, dan sekaligus menjadi hari perjumpaan kita seorang dengan yang lain. Tiap-tiap keluarga duduk bersama, menikmati persekutuan, menerima remah-remah roti dari Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Tetap stay at home dan ikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Sola Gracia adalah rumah kita bersama. Shalom, Tuhan memberkati.